لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan mereka yang mengikuti suri tauladan beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pemirsa Kibat Channel yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan melakukan talkshow seperti mana biasanya, yang di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita, yakni Ustadz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema penerapan syariat Islam pasti membawa keberkahan. Begini Ustadz. Ya. Saat ini gelombang menuju perubahan di tanah air terasa semakin kuat. Pasalnya, banyak orang merasakan Indonesia ini saat ini terpuruk. Padahal yang kita ketahui, negara Indonesia ini adalah negara yang kaya sumber dayanya. Jadi, dari sini perubahan seperti apa yang harus kita tuju, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Ya. Baik ya, tadi ada dibuka dengan adanya keinginan yang semakin kuat ya di negeri ini untuk mengadakan perubahan. Jadi tentunya itu tadi seperti yang disebutkan karena masyarakat melihat kondisi negeri ini semakin buruk ya, makin buruk dari berbagai sudut pandang, dari berbagai kondisi semuanya memburuk. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang perubahan itu sesuatu yang yang fitrah bagi manusia. Ketika di saat dia merasa kondisinya sudah tidak nyaman lagi, tidak enak lagi, dia akan cenderung untuk melakukan sesuatu untuk merubah kondisi tersebut. Jadi itu sesuatu yang wajar, munculnya keinginan untuk perubahan itu ya. Tapi umumnya perubahan itu ditujukan untuk memperbaiki kondisi, ya, memperbaiki kondisi yang ada. Ya, dan kemudian ketika kita melihat perubahan itu tentunya yang perlu kita perhatikan di sini adalah pertama, agar jangan kita salah untuk menuju perubahan mana yang mau kita tuju. Yang pertama yang harus kita pahami adalah apa penyebabnya itu kan? Apa penyebab sebenarnya ya? Sama ketika kita ke dokter gitu kan ya. Dokter itu tidak langsung main suntik, main apa gitu. Dia akan tanya kita sehingga dia dengan itu dia bisa mengambil kesimpulan, mendiagnosa apa penyebab sehingga kita itu sakit. Ya, itu. Jadi itu yang penting bagi kita ya. Pertama ya, ketika kita melihat ini dalam kondisi karena tadi dibilang ini adalah permasalahan negeri atau negara ya, maka tentu di sini dia ketika kita bicara tentang negeri atau negara, sebuah negara itu dia di situ di suatu negara itu pasti ada pemerintahan ya, pasti ada pemerintahan dan pemerintahan itu di situ ketika dia mengelola negara itu dia akan mengelolanya dengan sebuah sistem ya. Dia tidak akan bisa itu mengelola negeri itu dengan sembarangan aja ya. Dia akan mengelolanya dengan sebuah sistem sehingga dengan sistem itu mereka punya sandaran prinsip-prinsip yang sudah baku ya.
Nah, sehingga mereka tidak akan keluar dari prinsip-prinsip mereka itu. Dengan itulah mereka itu berjalan untuk mengelola negeri. Ya. Dan kemudian faktor kedua di dalam pemerintahan itu adalah faktor pemimpin. Ya. Jadi pertama tadi ada sistem, kemudian ada pemimpin. Ya. Jadi ketika kita melihat dua faktor ini di dalam negeri itu, yang mana sih yang dominan? Ya? Apakah dia sistem yang dominan atau pemimpinnya yang dominan? Kalau pemimpin yang dominan, ya udah ganti aja pemimpinnya. Nah, tapi kalau dia sistem yang dominan, pemimpin ini bagaimanapun diganti, dia akan tetap mengikuti kondisi dari sistem, prinsip dari sistemnya. Jadi kalau sistemnya itu sistem yang buruk, yang tidak bisa membawa kita pada kesejahteraan, mau diganti bagaimanapun pemimpinnya, dia akan tidak bisa, ya, tidak bisa menuju ke sana. Ya. Pokoknya kalau kita bilang lah, itu kan, sistem itu kan adalah sebuah rangkaian yang itu bekerja secara serentak, gitu kan? Itu sistemnya terpadu gitu, terpadu. Pokoknya kalau kita hendak mengangkat suatu benda itu dia beratnya 10 ton gitu kan. Kita hendak mengangkatnya, membawanya. Kita bukan mengangkat, membawa benda tersebut. Kemudian yang ada di kita itu hanya mobil, ya mobil kita bilanglah Eltor gitu kan, Eltor yang terbuka, yang mungkin dia kapasitas yang bisa diangkatnya dengan sistem mobilnya itu kan sistem dia, mulai dari mesinnya, apanya, chassisnya, bannya, semuanya itu sistem. Itu dia hanya bisa mampu mengangkat mungkin maksimal 1 ton. Ya. Maka bagaimanapun tujuan kita untuk bisa membawa yang 10 ton ini tidak akan bisa tercapai kalau kita mencoba memasukkannya ke dalam Eltor tadi, memangnya di Eltor tadi kan, tidak akan bisa. Mungkin bisa patah pernya, bisa kemudian pecah bannya, atau nggak bisa maju gitu kan. Karena memang dia sistemnya tidak bisa ke sana, tidak mengarah ke sana, ya, tidak bisa mengarah ke sana. Jadi harus kita lihat. Jadi di sini harus kita lihat permasalahan ini sebenarnya di dalam negeri kita itu apa penyebabnya? Apakah benar dia hanya dari sisi sistem dan atau dia hanya dari sisi pemimpin? Ya? Jadi kalau seperti tadi mobil tadi kan, kalau udah kondisi dari Eltornya itu begitu ya, mau kita ganti 1000 kali pun supirnya itu, ya tetap nggak bisa dia membawa itu ya, membawa beban yang 10 ton itu ya, karena dia bukan dirancang untuk bisa membawa itu. Ya. Begitulah sistemnya. Nah, dari sistem yang kita terapkan di negeri ini sekarang adalah sistem sekuler, ya sekuler yang kita sebut dengan istilah 3 in 1, ya. 3 in 1, sekuler, demokrasi, kapitalis. Ya. Ini satu rangkaian sistem yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ketika kita menerima satu, maka yang lain ini ikut. Nah, yang lain pasti ngikut ya. Tak mungkin kita bisa ngambil demokrasi aja kalau kita tidak ikut serta sekulernya dengan kapitalisnya. Ya, begitu juga yang lain. Karena itu dia rangkaiannya. Nah, dan dari sistem itu kemudian kita melihat di sini ada banyak kelemahan-kelemahannya yang kemudian membuat kondisi di negeri kita ini menjadi kondisi seperti yang kita lihat sekarang ini. Karena ini sudah kita terapkan di negeri kita ini ya 70 berapa tahun? 78. Ya, 78 tahun ya. Sekarang itu. Mau masuk ke 79 lah sekarang ya. Dan kalau dia ini adalah sistem yang baik, ya mungkin ya kita sudah mungkin mendapatkan hasil yang baik sekarang ya. Tapi kondisi kita justru semakin kacau ya, semakin buruk dari berbagai hal. Berarti ini adalah masalah di sistemnya. Dan ketika kita bicara tentang sistem ya, sistem ataupun dia katakanlah ideologi ya, sistem itu di dunia ini ada tersedia 3 ya, ada 3 sistem yang berasal dari ideologi, yaitu yang pertama tadi itu dia yang diterapkan negeri kita sekuler demokrasi kapitalis, kemudian ada sosialis komunis ya, yang kemudian yang satunya lagi ada Islam ya, Islam. Jadi kalau kita melihat di sini ini pilihan kita ya, pilihan kita apakah kita tetap ingin perubahan tapi tetap dengan sistem yang ada, atau kita ingin perubahan dengan sekaligus mengubah sistem. Ya, kembali ke analogi tadi itu ya, analogi mobil tadi gitu kan, mobil tadi ya. Jadi sini perlu dipahami ya, sehingga kemudian banyak di antara kita itu mereka
belum paham sebenarnya mereka itu tentang sistem yang diterapkan di tengah kita ya. Tapi ini pembahasan yang panjang ya, pembahasan yang panjang yang nggak mungkin saya jelaskan di sini ya. Habis waktu kita nanti untuk ini. Mungkin di lain kesempatan ya, kalau umpamanya ada yang pemirsa yang ingin bertanya minta penjelasan, kan kita buat video khusus untuk menjelaskan apa sih sistem yang sedang diterapkan di kita sekarang ini. Ya. Yang jelas ini adalah sistem buatan manusia ya, buatan manusia. Sementara Islam itulah sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dan kemudian dia tentang perubahan itu dia Allah sendiri mengatakan itu dalam dalam firman-Nya itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Sesungguhnya Allah itu tidak akan begitu saja merubah kondisi satu kaum sebelum mereka itu merubah apa yang ada pada mereka ya. Ubahlah apa yang ada pada mereka, baru Allah bantu untuk mewujudkannya perubahan itu. Tapi kalau kita berdiam diri, ya, tidak mau melakukan apapun, ya kita akan tetap di situ. Kita akan tetap di situ ya. Jadi ada prasyarat di sini bahwa perubahan itu hanya mungkin terjadi kalau kita itu ada upaya untuk berubah ya. Dan perubahan yang dimaksud Allah di sini tentunya perubahan bukan perubahan sembarang perubahan, karena ini ada di sini ada faktor dari Allahnya, Allah yang akan memberikan izin agar kita bisa berubah ya, agar kita bisa berubah itu, maka perubahan itu perubahan yang tentunya perubahan yang diridhoi Allah, yang diminta di sini kan. Bukan perubahan sembarang perubahan ya, kita mau berubah ini, mau pemilu gitu kan. Kita berubahlah kita dengan pemilu. Tapi sistemnya tetap sistem yang buatan manusia, bukan berasal dari Allah. Bukan itu yang dimaksud Allah sini. Yang dimaksud Allah di sini adalah perubahan yang diridhoinya. Tentu yang kalau dimaksud Allah itu perubahan yang diridhoinya adalah perubahan kepada ketaatan kepadanya, yaitu perubahan menuju penerapan syariat Islam. Berarti di situ ini sesuatu yang yang bisa dibilang perubahan besar-besaran. Perubahan yang bersifat bongkar habis gitu kan, bongkar habis ya. Tapi ketika kita kembali ke mobil tadi ya nggak bisa. Ini harus kita jual aja ini. Eltor ini kan. Jual Eltor ini bagus, kita rental itu ada truk yang besar gitu kan. Ya. Karena baru itu bisa ini ya. Jadi karena di situ terlihat karena dia penyebab dari kondisi kita sekarang ini adalah munculnya dari sistem, maka dia tidak bisa kemudian kita merubah kondisi kita itu hanya dengan mengganti pemimpin ya, nggak bisa. Karena bagaimanapun pemimpin itu dia akan tetap terikat dengan prinsip-prinsip dari sistem yang sedang diterapkan itu. Nanti akan terjadi dia bilang 11-12 gitu. Ya, 11 dengan 12 itu beda memang. beda itu 11 dan 12. Tapi bedanya itu ya nggak signifikan ya. Nggak ada perubahan yang total gitu kan. Hanya di satu sisi dia ada perubahan, tapi sisi lain tetap ya. Karena memang itu tadi, itu konsekuensi dari dia tidak ada perubahan dari segi sistem ya. Jadi mungkin itu dari pandangannya, sehingga kita ke sini kita melihat, ketika kita melihat dari firman Allah itu, maka seharusnya kita perubahan itu yang dimintakan Allah bagi kita kaum muslim adalah perubahan menuju perubahan yang diridhoi Allah, yaitu perubahan kepada meninggalkan sistem ini dan masuk kepada sistem yang berasal dari Allah, yaitu sistem Islam atau yang kita sebut dengan penerapan syariat Islam. Itu mungkin. Ya. Bisa Kipas Channel yang dirahmati Allah, penjelasan Ustaz tadi adalah bahwasanya untuk perubahan itu kita harus berubah ke arah jalan yang diridhoi Allah, yakni menerapkan hukum syariat Islam. Jadi begini Ustaz, bagaimana hukumnya menerapkan syariat Islam itu Ustaz? Jadi kalau tadi ya, jadi kita melihat dari analisanya itu, kita itu dari Allah menginginkan kita itu berubahnya itu berubah ke Islam. Dan kemudian ini apakah dia berubahnya itu hanya sifatnya anjuran, atau dia berubahnya itu dia
sesuatu yang wajib, ya itu kan. Nah, itu yang mungkin akan kita bahas sedikit ya di sini ya. Jadi gini, ketika kita bicara tentang kategori hukum, nah hukum kita tahu kita dalam Islam itu hukum perbuatan itu kan ada 5 ya, yang kita kenal dengan ahkamul khamsah ya, hukum yang 5 ya. Yang pertama dia wajib, baru sunnah, mubah, makruh, haram ya. Dan ketika kita melihat di sini kita kayak wajib dulu lah ya, kayak wajib dulu. Wajib itu dia kategori wajib itu dia di situ ditemukan ada perintah dari Allah untuk melakukan sesuatu. Tapi tidak cukup di situ. Kalau cuman itu saja, itu belum bisa kita kategorikan langsung wajib. Harus ada di situ lagi semacam ancaman dari Allah jika kita tidak mau melakukan hal itu. Jadi 2 hal ya. Ada perintah, tapi kemudian ada ancaman. Kalau kita tidak mau melakukan itu, ada ancaman atau dia, kalau dalam istilahnya kita mendapatkan dosa kalau kita tidak mau melakukannya. Maka masuklah dia kategori ini menjadi kategori wajib. Maka kita coba lihat di sini, apakah penerapan syariat Islam itu dia wajib atau tidak ya? Di dalam Al-Quran Allah berfirman itu, fala wa rabbika la yu'minu ya, di situ ya. Di situ dia fala wa rabbika, demi Tuhanmu ya. Jadi itu sumpah yang paling tinggi itu. Allah sendiri yang bersumpah, demi Tuhan kalian, demi Tuhanmu ya. La yu'minuna ya. Kalian itu belum beriman. Sebenarnya la yu'minuna itu sebenarnya tidak beriman itu kan sebenarnya. Tapi ya udahlah, kita ini kan aja lah. Belum beriman ya, belum beriman. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka ya. Sampai kalian itu menjadikan kamu dan dalam ini di para mufassir mengatakan kamu itu adalah kepada Rasulullah. Ya, jadi orang-orang itu semuanya belum dianggap beriman kalau mereka belum menjadikan Muhammad sebagai pemutus persoalan. Apa yang persoalan yang terjadi mereka, harus mereka jadikan Rasulullah untuk memutuskan persoalan tersebut. Fima sajara bainahum itu kan pada seluruh persoalan-persoalan yang muncul dalam kalian itu. Kemudian summa yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita ya. Jadi kemudian di situ sesudah Rasulullah itu diangkat sebagai hakim memutus persoalan itu, maka di setiap orang fi anfusihim itu, setiap orang itu tidak boleh ada merasa keberatan. Harajan ya, nggak boleh ada merasa keberatan dengan keputusan yang dibuat oleh Rasulullah itu. Mereka harus terima ya, mimma qadaita terhadap seluruh keputusan tadi, dan kemudian wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati ya. Jadi di sini kita lihat itu kan ketika disebutkan itu kita harus menjadikan Rasulullah sebagai memutus persoalan di antara kita ya. Maka tentu kalau kita bilang Rasulullah itu, dia akan memutus perkara dengan apa gitu kan. Nggak mungkin dia memutus perkara dengan pendapat dia sendiri ya. Tidak mungkin dia memutus perkara dengan pendapat-pendapat manusia. Dia akan memutus perkara itu dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat Islam. Jadi itu ya. Jadi dia berkaitan besar itu dengan kita itu berhukum dengan hukum Islam itu dengan tadi itu, keimanan gitu kan, keimanan ya. Jadi dia ini menjadi sebenarnya banyak sekali dalam Al-Quran itu tentang masalah ini, masalah yang sejenis ini ya. Nah, dan ini menjadi indikasi bahwa memang penerapan syariat Islam ini harus bagi orang-orang yang beriman. Karena kalau tidak mau dia layuk minuna gitu kan. Nah, kalian tidak beriman ya. Sampai kita itu mau diatur dengan aturan Islam. Aslinya itulah pemahaman dari kita mau itu menjadikan Rasulullah itu sebagai pemutus persoalan di antara kita ya. Kemudian dia itu dari ini ya, dari firman Allah ya. Kemudian dari Rasulullah juga ada, Rasulullah bersabda la yu'minu ahadukum, kembali la yu'minu kembali ya. Tidak beriman seseorang ya, ahadukum satu di antara kalian itu tidak beriman hatta yakuna
hawahu taba'an lima jiktu bihi, ya. Sampai mereka hawahu, ya. Hawahu itu dia hawa nafsu, keinginan mereka itu tabaan, yaitu mengikuti lima jiktubi, apa-apa yang aku bawa. Itu kata Rasulullah. Jadi belum beriman seseorang itu kalau dia sampai dia kemudian segala keinginannya, segala hawa nafsunya itu tunduk atau mengikuti kepada apa yang aku bawa, ya. Apa yang dibawa Rasulullah ya syariat Islam, ya. Nah, jadi itu udah dari Rasul, dari Allah, dari Rasul, ya. Itu menunjukkan ini, ya, perintah yang sangat kuat bahwa syariat Islam itu memang kita harus terapkan, ya, terapkan. Nah, dan kemudian Allah sebagai zat yang maha mengetahui, Allah tahu ketika kemudian kita umat Islam itu hendak atau sedang menerapkan syariat Islam, akan ada upaya-upaya dari orang agar kita meninggalkan syariat Islam itu. Ya. Itu ada juga disampaikan Allah di dalam Al-Quran, ya. Disampaikan wa anihkum bainahum bima anjalallah, ya. Terapkanlah di tengah kalian apa-apa yang datang dari Allah, yaitu syariat Islam, ya. Disebutkan di situ wala tattabi' ahwa'ahum, ya. Janganlah kalian mengikuti keinginan mereka. Jadi ada orang lain, pihak lain ini. Ada pihak lain, ya. Allah sudah tahu akan ada pihak lain itu, ya. Kemudian wahjarhum, hati-hatilah. Wahjarhum, ya. Hati-hatilah, ya. Ai yaftinuka ambagdi ma anjalallahu ilaik, ya. Hatilah kepada mereka itu yang hendak memalingkan kalian dari apa yang sebelumnya sudah Allah turunkan kepada kalian dari syariat Islam. Jadi akan ada ini. Dan ini terbukti sekarang, kan? Terbukti sekarang bagaimana kita itu ketika disuruhkan penerapan syariat Islam, ya gimana ya, kita itu merasa itu seruan yang istilahnya, seruan yang seharusnya tidak disuruhkan gitu. Padahal yang mereka itu yang mengatakan demikian itu seorang muslim gitu, kan. Jadi mereka itu sudah dipalingkan, ya. Nah, jadi di sini frasa dipalingkan itu kan, kalau kita melihat frasa dipalingkan itu kan, kita seharusnya itu semula kita tidak melihat ke situ, ya, tapi kemudian akhirnya kita melihat ke tempat lain. Nah, jadi sudah ada sebenarnya yang kita lihat pertama, tapi kemudian kita melihat, kita dengan upaya orang lain itu kita akhirnya memalingkan, ya. Jadi ini, ya. Jadi dia ada perintah dari Allah dan Rasulnya, kemudian Allah juga mewanti-wanti kita, ya. Bakal ada nanti pihak-pihak yang mereka itu hanya mengikuti hawa nafsunya, ya, mengikuti pendapat-pendapatnya sebagai manusia saja, tapi mereka itu ingin memalingkan kita dari syariat Islam, dan itu sudah terjadi sekarang. Kita itu aturan-aturan yang diterapkan di kita, ya, itu sama sekali adalah mengikuti hawa nafsu manusia, ya. Karena yang membuat aturan itu manusia, dan kemudian ya mereka itu tidak ada di situ ketika mereka membuat aturan itu, mereka itu ada keinginan bertanya, ya, jangankan ada keinginan bertanya kepada Allah, ini bagaimana ini? Enggak ada. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka, ya. Dan kemudian mereka dengan kekuasaan, dengan mereka memaksa kita untuk mengikuti pendapat mereka itu. Nah, itu mereka palingkan kita, kan. Kalian jangan lihat syariat Islam. Nah, ini, ya. Ini kita, ya. Jangan syariat Islam. Sinilah, ya. Nah, jadi itu, ya. Dan kemudian sudah terpenuhi sebenarnya itu, dia ada ininya secara rinci dia muncul, ya. Ada perintah yang jelas, dan itu berkaitan dengan keimanan malah. Kemudian ada istilahnya wanti-wanti dari Allah, ya. Akan ada nanti yang model begini. Nah, dan kemudian tentunya tidak cukup itu, ya. Allah juga menyampaikan apa sih yang kita dapat, ya, kalau kita menerapkan syariat Islam. Apa yang kita dapatnya? Sampaikan juga apa yang akan kita dapatnya. Di Allah berfirman itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, ya. Jadi kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, ya. Jadi takwa itu adalah ikut
kepada apa saja yang datang dari Allah, ya. Itu apa namanya? Itu kategori takwa, ya. Dan takwa itu tidak bisa muncul kalau tidak dulu iman. Hanya orang yang beriman yang akan bisa bertakwa. Makanya itu amanu wa taqau. Iman dulu kan, iman baru bertakwa. Jadi bertakwa itu baru dia dari sisi perbuatan gitu kan. Kalau iman itu kan dia pembenaran, nah baru bertakwanya itu muncullah dia perbuatan. Mengikuti syariat Islam, ya. Allah di situ menjanjikan akan kami bukakan la fatahna alaihim, kami bukakan kepada mereka la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, ya. Keberkahan dari langit dan bumi, ya. Itu luar biasa, ya, luar biasa, ya. Jadi ini ya, apa namanya, penerapan syariat Islam itu sudah Allah sendiri yang menjanjikan itu akan mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, ya, umat manusia. Nah, kemudian ada lagi ya, ada lagi dia disampaikan tentang penerapan ini ya, penerapan hukum itu ya. Disebutkan di situ dia haddu yahkumu bihi fil ardi khairal li ahlil ardi min ayyim turu arba'ina sobaha, ya. Jadi dia had itu dia apa namanya, semacam hukum lah hadnya. Jadi satu hukum hadun itu satu aja, satu hukum yang kemudian itu diterapkan di bumi itu akan lebih baik bagi seluruh penduduk bumi li ahlil ardi min ayum toro, ya, dibandingkan dengan turunnya hujan arba'ina subaha, ya, 40 hari, ya. Ini. Itu udah saya sampaikan juga mungkin di apa kita sebelumnya itu, bahwa kenapa ini hukum ini dikaitkan dengan hujan, gitu kan? Kenapa pemisalannya dikaitkan dengan hujan, ya? Karena kita tahu hujan itu itulah yang menghidupkan bumi ini, ya, memberikan kesejahteraan bagi bumi. Itu dia berkah dari langit hujannya. Dan kemudian ketika air hujan itu pun ada di bumi ini, kemudian bumi ini pun akhirnya bisa menjadi subur, ya. Ini kanlah wilayah kita dengan wilayah umpamanya Timur Tengah yang di sana jarang hujan itu kan. Nah, kita lihat model kesuburannya itu bagaimana, ya. Jadi dia haddun itu satu hukum itu yang hukumnya tentu bukan hukum buatan manusia, ya. Hukum yang berasal dari Allah itu ketika itu diterapkan itu lebih luar biasa dampaknya, maslahatnya kepada kita dibandingkan dengan turunnya hujan 40 hari, ya. Nah itu, ya. Jadi ada faktor-faktor yang Allah ingin menunjukkan kepada kita, kalau kita terapkan syariat Islam itu kalian akan sejahtera, ya, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan lah semuanya itu kan. Nah, dan kemudian ini kan masih dalam ini, mana dia ancamannya? Nah, di mana ancamannya, ya? Nah, kita melihat dari pertama itu dari tadi itu, lau anna ahlal qura amanu wattaqau fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, itu pertama kan. Tapi kemudian itu disambung oleh Allah walakin kazzabu, ya. Nah, tapi mereka itu ya apa namanya, mendustakan, ya, tidak mau untuk menerapkan tadi itu, ya, bertakwa tadi, dalam artian mengikuti seluruh syariat Islam, menerapkannya, ya. Maka di situ Allah mengatakan fa'ausnahum, ya, maka kami ajak mereka bima kanu yaksibun, karena apa yang mereka lakukan itu, ya. Itu dia, berarti sudah muncul ancaman itu, ya, ancamannya. Kemudian ada lagi ancaman lain itu, dia disebutkan di dalam surah surah Al-Maidah ayat 44, 45, 47 gitu kan. Wa man lam yahkum bima anzalallah, ya, di dalam surah 44 itu disebutkan itu faulaika humul kafirun, ya. Itu sama saja mereka itu masuk orang kafir, ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun, ya. Di ayat 45, ya. Maka siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang datangnya dari Allah, yaitu syariat Islam, maka mereka itu menjadi bagian dari orang-orang yang zalim. Nah, di 47 wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun, ya. Mereka menjadi orang-orang fasik. Jadi ada tiga kategori yang dibuat Allah kepada siapa saja yang tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, ya. Ya.
Tidak ada kategori yang lain. Tidak ada kategori yang lainnya. Tidak ada. Berarti di sini kita melihat siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu masuk ke sini. Masuk ke sini ya. Masuk ke sini. Antara tiga ini. Karena tidak ada kategori yang lain dari sini ya. Jadi ini kondisi-kondisi yang buruk ya. Jadi ini ancaman-ancaman yang sangat berat sebenarnya ya. Sangat mengerikan ya. Jadi sudah terpenuhi kalau kita melihat di situ ada seruan yang cukup jelas ya. Dan kemudian tidak cuma seruan, Allah mengapakan lagi dia di situ dengan prediksi, wanti-wanti. Nah, ini akan ada nanti orang yang akan memalingkan kalian dari syariat Islam. Nah, ya. Jadi itu ya. Sehingga kita harus wahjarhum ya. Wahjarhum itu ya hati-hati ketika pada mereka. Jangan kemudian oh ya kita ikuti aja. Kita harus hati-hati. Ini orang nggak benar nih, nggak bagus ini. Nah, karena akan berdampak kepada kita juga ya, kepada kita. Dan tidak di situ Allah sudah menyampaikan juga tentang bagaimana kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan itu ketika kita menerapkan atau bertakwa ya, mengikuti seluruh perintah dan larangan Allah, yaitu penerapan syariat Islam ya. Nah, kemudian ini terakhir itu tadi ancamannya itu ancamannya sangat mengerikan ya. Jadi itu sangat mengerikan. Ada lagi di situ disebutkan tadi itu ya la yu'minu gitu kan. Belum dianggap beriman gitu. Nah, jadi itu tidak sembarangan ya. Jadi kita harus berhati-hati di sini dan itu membuat kita mestinya kita itu bersegera untuk kembali penerapan syariat Islam agar tadi itu kita terhindar dari ancaman pertama. Dan kemudian kita mendapatkan keberkahan-keberkahan itu. Jadi ada dua yang kita dapatkan sekaligus kalau kita menerapkan syariat Islam. Kita terhindar dari ancaman-ancaman, masuk golongan fasik, zolim, atau kadang-kadang bisa menjadi kafir, ya. Dan juga kita sekaligus mendapatkan keberkahan-keberkahan. Ya. Jadi di syariat Islam itu kan dia merupakan nikmat juga kepada kita yang diberikan Allah. Ya. Tidak kemudian nikmat itu adalah rezeki apa semua ya. Syariat Islam itu juga nikmat ya. Disebutkan Allah itu wa aqamtu alaikum nikmati ya. Nah, di sini ya. Jadi aku sudah melengkapi nikmatmu kepada kalian ya. Jadi itu yang di pelengkap nikmat kepada kalian itu adalah al-yauma akmaltu alaikum dinakum ya. Jadi aku sudah menyempurnakan ya, agama ini yang berupa syariat ini kepada kalian, udah kusarahkan ini ya, serahkan kepada kita, ini dia seluruh perangkatnya, perintah, larangan semuanya ini ya. Dan ini adalah penyempurna nikmatnya, wa mamtu alaikum nikmati ya, dan ini adalah penyempurna nikmat. Kenapa disebut ini penyempurna nikmat? Karena segala nikmat yang diberikan Allah itu tidak akan bisa kita nikmati dengan sebaik-baiknya kalau kita tidak menerapkan ini ya. Nah, seperti sekarang lah, dari tadi itu yang disebutkan. Kita ini adalah negara yang sumber dayanya sangat luar biasa, kaya raya, tapi nggak bisa kita nikmati. Nggak bisa kita nikmati kan? Nggak bisa kita nikmati itu kan? Kenapa? Karena nikmat yang pelengkapnya itu, yang harus membuat itu bisa kita nikmati, itu kita tinggalkan. Sehingga kemudian tak bisa kita nikmati. Ya, akan beda halnya kalau umpamanya kita menerapkan syariat Islam itu, maka kemudian itu akan seluruh kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita yang berada di muka bumi, di atas bumi atau di dalam bumi ini akan bisa kita nikmati. Ya itu ya. Saya kira mungkin itu ya apanya. Ya, pemirsa Upah Channel, seperti yang dibilang Ustadz bahwasanya jika penduduk suatu negeri itu menerapkan syariat Islam, maka keberkahan-keberkahan akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi faktanya Ustadz, kita bisa melihat bahwasanya negara Cina adalah negara yang menganut sistem sosialis komunis bisa makmur, dan Amerika Serikat menganut sistem sekuler kapitalis bisa makmur. Jadi kemakmuran itu
bisa didapat tanpa menerapkan syariat Islam. Jadi bagaimana Ustadz Ya. tanggapan Ustadz mengenai hal ini? Itu fakta ya, fakta yang kita lihat bahwa ternyata di di negara-negara Barat itu mereka makmur, padahal mereka itu dia bukan saja mereka tidak menerapkan syariat Islam, mereka itu kafir. Ya. Bahkan di Cina ya, di Cina mereka itu bisa dibilang makmur lah dibanding negara-negara kita ya. Padahal mereka bukan saja mereka tidak menerapkan Islam, bukan saja mereka orang-orang beragama tapi bukan Islam, mereka itu malah ateis, tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, tapi mereka bisa makmur gitu kan, bisa makmur ya. Jadi sebenarnya begini ya, kemakmuran itu kan dia ada dua hal di situ. Ada satu kemakmuran yang bisa siapa saja mewujudkannya. Ya. Karena dia ada sunnatullah ya, sunnatullah. Ketika kita mengikuti sunnatullah itu, kita akan bisa ini ya, umpamanya orang berjual beli. Itu kan apa? Ketika dia menjual sesuatu, dia mengambil keuntungan, dia akan dapat untung. Jadi tidak harus orang yang bertakwa itu. Tidak harus orang beriman ketika dia mendapat untung. Kalau orang yang tidak beriman, saya berjualan, saya tak mungkin dapat untung. Nggak begitu. Nah, itu adalah dia dari sisi ininya ya, dari sisi sebab dan akibat yang sudah diapakan Allah ya. Sehingga kemudian kita itu tidak hanya terjadi itu berlaku universal. Jadi siapa saja ketika dia melakukan ini dia akan mendapatkan ini. Dia membuat ini dia akan mendapatkan ini ya. Nah, jadi ketika kemudian itu kita melihat di sana memang mereka sejahtera gitu kan. Nah, itu dia tapi kemudian dalam pandangan Islam kan kesejahteraan itu tidak berhenti di situ ya. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan itu haruslah kesejahteraan yang tidak merusak manusia. Ya. Karena dia syariat Islam itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga manusianya ya. Malah kita lihat seperti di barat umpamanya kan dia ya mereka sejahtera, tapi dia dari sisi manusianya mereka rusak sekali. Rusak mereka dari sisi norma-norma kemanusiaannya ya, di sana tidak terhitung jumlahnya itu yang istilahnya itu keluarga itu keluarga yang single parent ya. Nah, hanya ada ibu, ayahnya kekali kemana gitu pikir. Ya, dan itu ya dia yang mengurusi anak-anaknya, dia yang bekerja, dia yang ini ya. Dan kemudian banyak lagi segala kerusakan-kerusakan di manusia itu nampak di sana. Jadi itu kita dalam pandangan Islam itu bukan kesejahteraan yang yang seharusnya terjadi ya, karena bukan kesejahteraan yang makanya seperti di Jepang juga banyak orang yang di sana itu akhirnya bunuh diri ya, karena tidak tahan lagi dia dengan tekanan pekerjaan ya. Dan dia dipaksa untuk bekerja terus ya. Kenapa dia dipaksa untuk bekerja? Karena dia kebutuhan hidupnya terus meningkat. Memang dari sisi uang ya, kalau kita kurskan ke rupiah kita, gaji mereka luar biasa ya. Mungkin gajinya 30 juta, 40 juta sebulan gitu kan. Tapi hidupnya di negerinya itu dengan uang segitu itu belum apa-apa. Karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan ya, kebutuhannya ini ya, kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya kebutuhan-kebutuhan itu kebutuhan yang dibuat menjadi kebutuhan itu kan sebenarnya. Makanya di dalam sistem ekonomi yang bukan berbasis Islam itu mereka itu tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, ini ya. Jadi keinginan, sehingga kemudian segala keinginan itu mereka anggap kebutuhan ya. Makanya muncullah itu umpamanya ada satu produk dikeluarkan, ini produk ini sebenarnya nggak usah ada pun itu kita bisa hidup. Kita bisa bagusnya kan, tapi kemudian dimunculkan produk itu dan muncullah semua iklan dan semuanya seolah-olah ini sesuatu yang kita butuhkan. Nah, akhirnya kemudian menjadi produk itu menjadi sesuatu yang kita butuhkan ya. Nah, padahal sebenarnya itu bukan kita butuhkan. Jadi itu yang di dalam ekonomi di luar Islam itu metodenya begitu ya. Jadi dari satu sisi mereka sejahtera, tapi kesejahteraan itu kesejahteraan yang tidak bisa menjaga moralitas ya, moralitas atau kondisi mereka sebagai manusia ya. Itu di satu situ itu masih kita bicara di kehidupan ini ya. Kemudian Islam itu
apalagi dia di dalam Islam itu dia menganggap bahwa kehidupan yang akan kita lalui bukan cuma kehidupan di dunia ini. Ada kehidupan lain di akhirat, gitu kan? Kehidupan yang di akhirat. Sehingga kemudian apapun aktivitas kita di dunia ini itu harus dijaga dalam Islam agar memang selamat nanti di akhirat. Nah, itu yang ini ya. Itu yang itu yang dia ada perbedaan ya tentang itu ya. Nah, sehingga kemudian dia segala aktivitas apapun yang dilakukan oleh manusia di kehidupannya ini, kalau itu dia akan membahayakan akhiratnya, maka dalam sistem Islam itu nanti akan dilarang dilakukannya. Sehingga kalau dalam Islam itu nanti kita bisa sejahtera di dunia dan kemudian sejahtera juga di akhirat. Nah, itu yang tidak kita temukan di baratnya. Kita temukan di barat. Jadi segala kerusakan yang terjadi di kaumnya nabi-nabi yang dimusnahkan Allah itu terjadi semua di barat gitu. Apakah dia seperti kaumnya Nabi Lut ya. Nah, itu dia masalah itu perzinahan dan segala macam, penyimpangan seksual dan segala macam itu ada di sana, yang mereka itu berbangga-bangga dengan bangunan-bangunannya yang mereka buat gitu kan, semuanya habis ya di sana. Itu semuanya ada di sana ya. Dan sayangnya lagi itu sudah mulai ada di tengah kita. Iya. Ada di tengah kita ya. Nah, ya. Jadi cobalah umpamanya dibayangkan, Rasulullah sudah mengatakan itu di sabdanya bahwa jika dia zina dan riba itu merajalela di suatu negeri, maka itu sama saja dengan mereka itu, penduduk negeri itu sudah menghalalkan di mereka untuk diazab Allah. Nah, itu mengerikan sekali itu kan kalau kita melihat di sana. Di sana itu udah tidak ada orang yang yang boleh melarang perzinahan di sana. Zina itu hak. Zina itu sudah hak di sana kan. Suka kami. Selama kami suka, ya. Asal jangan ada umpamanya dia pemaksaan, itu aja kan. Nah, kalau pemaksaan itu sudah melanggar hak, ya kan. Jadi itu ya. Jadi sehingga kemudian walaupun mereka secara secara income mereka itu dia terlihat income-nya cukup bagus, ya. Tapi secara dia kondisi manusianya mereka rusak, ya. Dan kemudian mereka itu akan menjadi orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Ya. Nah, itu beda dengan Islam ya. Kalau Islam itu dia kesejahteraan yang kita dapatkan itu kesejahteraan yang tidak merusak kita. Ya. Makanya kalau dia di kitab Nizamul Iqtisadi itu dia terlihat jelas itu bagaimana sistem ekonomi Islam itu menjaga agar jangan terjadi di situ praktek ekonomi yang bisa membawa kerusakan bagi seluruh manusia ya. Dan kemudian dijaga pula di situ agar kemudian kesejahteraan itu kemudian bukan kesejahteraan yang membawa celaka bagi kita di akhirat ya. Sehingga di dalam Islam itu ada dia aturan kepemilikan, aturan bagaimana cara kita untuk mendapatkan harta, milkiyatul mal ya, mendapatkan harta yang dibenarkan. Jadi itu mungkin dari ininya ketika kita melihat di sini kita jangan berhenti kepada pandangan sejahtera di dari satu sisi ya. Kita harus mendalami dalam Islam itu dia kesejahteraan itu harus sampai kepada penyelamatan kita. Tidak cuma cukup kita itu merasa sejahtera di dunia, tapi harus kita sampai menyelamatkan kita untuk bisa sejahtera di akhirat ya. Karena itu memang yang diapakan ya. Nah, itu yang justru diajarkan Allah kepada kita untuk kita jadikan doa. Ya. Kita minta pada Allah itu dia kesejahteraan di dunia dan akhirat ya, bukan cuma dunia ya. Nah, jadi mungkin itu dari dari penjelasan saya. Jadi di sini terlihat bahwa jangan kita, itulah yang terjadi sekarang ya. Jadi umat Islam sekarang itu banyak yang melihat kesejahteraan di barat itu dari satu sisi sehingga mereka silau. Mereka silau ya. Sehingga mereka merasa ya tidak perlulah kita tanpa harus penerapan syariat Islam pun
Mereka itu lebih maju dari kita. Ya. Tapi mereka lihat dari satu sisi ya. Kalau kita lihat sebaliknya dari sisi kita balik ya, semuanya ada di video-video yang banyak beredar itu tentang kondisi di beberapa kota di Amerika itu. Ya, mereka berjalan itu ada video itu dia berjalan itu di sepanjang jalan di satu kota itu nggak tahu Chicago atau di mana gitu kan, Detroit itu di sepanjang jalan itu apa orang-orang tunawisma bergeletakan di situ mereka tidur. Bayangkan dah kalau mungkin di Sidimpuan itu orang tidur di jalan-jalan sana itu masih agak lumayan itu. Tapi kalau di Amerika itu kan mereka itu ada 4 musim itu. Kalau musim dingin beku itu. Beku itu yang dulu di luar itu. Sedangkan di rumah aja harus ada pemanas mereka kan. Yang beku itu. Tapi itulah kondisinya ya. Itulah kondisinya ya. Jadi kesejahteraan mereka makanya kesejahteraan itu kesejahteraan yang semu ya. Kalau dalam pandangan Islam kesejahteraan itu harus kesejahteraan yang ini ya, yang berkeseimbangan. Sehingga kemudian setiap orang itu dijamin oleh negara mereka itu bisa memenuhi kebutuhannya dalam kebutuhan yang primer ya. Yaitu dia sandang, pangan, papan ya. Sehingga dalam Islam itu tidak boleh ditemukan ada tadi seperti itu. Tunawisma itu. Nah, kalau ada terlihat itu satu orang pun itu adalah apa? Kesalahan dari penguasa setempat. Kalau ada orang yang demikian itu menjadi kesalahan dari penguasa setempat ya. Nah, itu beda dengan di barat itu ya mereka tidak peduli dengan kondisi itu ya. Mereka tidak peduli. Jadi mereka melihat di situ dia dari sisi untuk mencari harta itu dibebaskan mereka itu berkompetisi mereka. Sehingga kemudian mereka melihat orang-orang yang miskin, yang terlantar itu hanyalah orang-orang yang gagal atau kalah dalam berkompetisi. Jadi tidak ada di situ dia faktor ininya lagi. Faktor kasihannya tidak ada. Nah, tidak ada dia faktor ininya pedulinya nggak ada ya. Mereka biarkan itu ya risiko mereka yang kalah bersaing gitu kan. Nah, mereka terus bersaing mereka. Nah, itu mungkin tidak. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu keislaman kita. Ya. Pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah. Dari penjelasan Ustadz tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kita sebagai umat Islam seharusnya menuju perubahan yang hakiki, perubahan yang meninggalkan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia menuju hukum Allah Subhanahu wa taala secara kaffah. Berakhir sudah talkshow kita untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar video terbaru dari kami tidak ketinggalan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره